A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam, yang tentunya akan berbagi kisah-kisah horor dan mistis. Yang kali ini akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, yang berjudul Pembalasan Seorang Anak. Cerita ini ditulis oleh Arya Kalangi. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, tanpa menunggu lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Lah, nama Om Bima ya? Kata Fikran. Iya, nama Om Bima. Emangnya kenapa? Katanya sedikit panik. Soalnya kata Rian di sekolah, kata Fikran melihat ke arah Rian. Hehe, maaf, gue bohong. Abisnya lo serius amat tadi, kata Rian. Emang ada apa? Tanya Pak Bima. Ini Om, kata Rian, nama Om itu Fikran. Ternyata yang benar nama Om itu Bima, kata Fikran. Kalau boleh tahu, papa kamu ada di mana? Tanya Pak Bima. Papa aku udah meninggal 11 tahun yang lalu Om. Waktu aku umur 5 tahun, kata Fikran. Maaf ya Fikran, kalau boleh tahu, papa kamu meninggal karena apa? Tanyanya lagi. Papa aku meninggal kecelakaan Om, kata Fikran. Kakek kamu gak pernah ya cerita papa kamu punya sahabat yang bernama Fikran, kata Pak Bima. Iya Om, pernah. Tapi dari mana Om bisa tahu kalau papa aku punya sahabat yang namanya Fikran? Kata Fikran balik bertanya. Pak Bima diam tak berkutik. Dia bingung harus menjawab apa. Hus, serius amat sesi tanya jawabnya. Udah, mari kita makan dulu, kata Ibu Rian. Makasih Tante, tapi aku udah makan kok, kata Fikran tersenyum. Iya mah, ini udah kenyang banget kami. Kami langsung ke kamar aja ya, mau main game, kata Rian mengajak Fikran. Fikran dan Rian lalu meninggalkan mereka di ruang tamu dan masuk ke dalam kamar. Sedangkan Pak Bima merasa was-was. Dia belum siap berterus terang terhadap Fikran atas apa yang terjadi di masa lalu. Makasih ya Mah, udah mengalihkan pembicaraan, kata Pak Bima. Iya, tapi Mama masih belum tahu bagaimana Papa bisa kabur dari penjara. Kemudian dia menceritakan saat ia kabur bersama Reza dan Agus. Waktu itu kami sedang kerja bakti. Namun karena penjaganya lengah, Reza lalu memukul penjaga itu menggunakan batu hingga pingsan. Aku dan Agus awalnya takut. Namun karena bujukan Reza, kami akhirnya ikut bersama Reza melarikan diri. Di kebun warga kami bersembunyi selama 2 minggu. Dan hanya makan apa yang ada di kebun itu. Kami berdua tak tahan dan ingin menyerahkan diri. Namun Reza takut. Kami memberitahukan lokasinya. Di saat kami sedang adu mulut, Reza lalu mengayunkan celurit ke leher Agus. Melihat itu, aku langsung ketakutan dan berlari. Reza terus mengejarku. Dan sialnya, aku terjebak di tepian jurang. Karena panik dan tanpa pikir panjang, aku langsung melompat ke jurang itu. Dan mungkin Reza mengira aku telah mati, kata Pak Bima. Terus bagaimana Papa bisa sampai di sini waktu itu? Karena Papa selama ini gak mau cerita. Jadinya Mama penasaran, kata istri Pak Bima. Aku takut. Aku melihat Fikran. Dia datang menemuiku. Aku ketakutan. Aku pikir Fikran akan balas dendam terhadap apa yang kami perbuat. Aku memohon agar dia tak membunuhku.
Namun dia terus tersenyum, lalu berkata, "Sekalipun aku marah, itu tak ada gunanya. Lebih baik kamu pergi temui istri kamu. Dia sangat khawatir mendengar kabarmu melarikan diri dari penjara." Kemudian aku meminta maaf dan Fikran hanya tersenyum dan menunjuk ke arah pemukiman. Kemudian Fikran menghilang, kata Pak Bima meneteskan air mata. "Aku gak nyangka, Pak. Padahal Papa terlibat dalam pembunuhannya. Namun Fikran tetap memaafkan Papa," kata istri Pak Bima ikut meneteskan air mata. "Maka dari itu, Mah, nanti aku akan ceritakan kebenarannya kepada anak Rian. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat," kata Pak Bima. Lain hal dengan Fikran. Mereka berdua tengah asik bermain game. Tak lupa pula ponsel mendiang ayahnya dicarger di kamar Rian, karena dia telah penasaran dengan apa yang ada di dalam. "Itu ponsel siapa, Fik?" kata Rian. "Itu ponsel papa aku," kata Fikran. "Kenapa kamu bawa ke sini?" tanyanya lagi. "Habisnya setiap aku mau ngambil ponsel itu pasti dilarang oleh kakek," kata Fikran lagi. Sementara di tempat lain, di rumah Pak Hendra pun kini terasa sunyi tanpa ada Fikran di rumah. Biasanya malam-malam seperti ini Pak Hendra sering bercanda dengan cucunya. Pak Hendra lalu melihat-lihat album foto keluarga mereka. Kadang ia tersenyum dan kadang ia meneteskan air mata. Dia merindukan kehangatan keluarganya yang seperti dulu. Tapi tiba-tiba tamu tak diundang pun kini masuk ke dalam kamar Pak Hendra. Reza masuk lalu mengunci pintu. "Dasar kakek tua, beraninya kau main lapor-lapor ke polisi. Aku capek bersembunyi terus. Aku capek lari dari kejaran polisi," kata Reza mencekik leher Pak Hendra. Kemudian diseretnya Pak Hendra yang lemah itu ke dalam kamar mandi dan ditenggelamkannya kepala Pak Hendra di bak air hingga tewas. Putri yang masih seperti orang gila lalu melihat orang yang memanggilnya dari luar jendela. Putri lalu mendekatinya dan ternyata itu adalah sosok Rian, suaminya, yang memanggilnya untuk keluar. Di saat bersamaan Reza akan menuju ke kamar Putri. "Rian, itu kamu kan, Rian?" kata Putri lalu keluar melalui jendela. Mendengar Putri yang sedang berbicara, Reza mempercepat langkahnya. Dan saat ia membuka pintu, Putri sudah menghilang. "Sial, kemana dia?" kata Reza berteriak. Sementara di tempat lain, "Fik, ponsel kamu udah 100% tuh," kata Rian. "Hah, udah ya?" kata Fikran lalu meraih ponsel itu. Namun saat Fikran mengaktifkan ponsel itu begitu lama. Mungkin karena ponsel itu sudah tua, makanya jadi loading. Hingga tak terasa Fikran tertidur karena begitu lama menunggu. Begitupun Rian ikut tertidur. Keesokan harinya, pukul 7.15, Fikran melihat bahwa ponsel itu telah aktif. Karena penasaran, ia lalu mencari ada apa sebenarnya di dalam ponsel itu. Dibukanya file, terdapat foto-foto ketika Fikran masih kecil. Awalnya Fikran tersenyum dan berubah menjadi tangis saat melihat video saat Rian disiksa oleh seseorang. "Kenapa kakak sembunyikan ini dari aku?" teriak Fikran. Mendengar teriakan Fikran, Rian pun terbangun. "Woi, ngapain pagi-pagi gini teriak-teriak? Bikin jantung aku copot aja," kata Rian. Fik, kok lo nangis? Ada apa, Fik?" kata Rian lagi. Fikran lalu mengambil tasnya dan pergi ke rumah kakeknya.
"Rian, itu Fikrannya kenapa nangis gitu?" tanya Pak Bima. "Aku gak tahu, Pak. Tiba-tiba aku bangun tidur, Fikrannya teriak-teriak." "Pah, aku nyusul Fikran dulu," kata Rian, lalu pergi mengejar Fikran. Namun Pak Bima melihat ponsel yang tergeletak di lantai, lalu mengambilnya. "Rian, ini HP Fikran ketinggalan," teriak Pak Bima. Namun Rian sudah terlalu jauh dan tak bisa mendengar teriakan Pak Bima. Namun saat Pak Bima melirik ke arah ponsel, dia dikagetkan sosok yang mirip dengan Reza. Karena penasaran, Pak Bima lalu melihat video tersebut. Dan belum selesai ia melihatnya, karena ia tak mampu melihat penderitaan Rian ketika disiksa oleh Reza. "Dasar iblis, kurang ajar, Reza!" teriak Pak Bima. Sementara di tempat lain, Fikran kini telah sampai di rumah Pak Hendra. Fikran lalu langsung berlari mencari kakeknya. Kakek, kakek!" teriak Fikran emosi. Lalu Fikran masuk ke dalam kamar kakeknya. Namun kakeknya tidak ada. Lalu dibukanya pintu kamar mandi. Dilihatnya, Pak Hendra terbaring di lantai, tak berdaya. Yang awalnya emosi, kini berganti menjadi tangisan. "Kakek, bangun kek, bangun!" teriak Fikran. Rian yang baru sampai mendengar teriakan Fikran dari dalam rumah, bergegas untuk masuk. Rian pun sangat kaget melihat Pak Hendra kini telah tergeletak di lantai kamar mandi. Fik, kakek kenapa Fik?" kata Rian. "Aku gak tahu. Kakek, bangun," kata Fikran terus menangis. "Fik, ayo kita angkat dulu kakek ke tempat tidur," kata Rian. Kemudian dengan sekuat tenaga mereka meletakkan Pak Hendra di tempat tidur. "Rian, tolong panggilin mama aku, bilang kakek pingsan," kata Fikran. "Ya udah, tunggu di sini," kata Rian, lalu berlari ke kamar Putri. Namun Rian tak menemukan siapa-siapa. Lalu Rian mencoba mencari ke seluruh ruangan, namun usahanya sia-sia. Tidak ada siapa-siapa. "Fik, mama kamu gak ada," kata Rian panik. "Serius Rian?" kata Fikran ikut panik. Mereka berdua sangat bingung. Lalu dari depan rumah terdengar suara mobil berhenti. Ternyata itu adalah Pak Bima. Pak Bima lalu masuk karena tak ada jawaban dari dalam. Saat Pak Bima berada di ruang tamu, ia mendengar suara dari kamar sebelah kiri. Betul saja, Fikran berada di situ bersama Rian. Namun Pak Bima kaget melihat Pak Hendra terbaring tak berdaya. "Pak Hendra kenapa Fik?" kata Pak Bima panik. "Aku gak tahu Om, pas aku masuk kamar, kakek udah tergeletak di lantai kamar mandi," kata Fikran terus menangis. "Terus ibu kamu mana Fik?" tanyanya lagi. "Mama gak ada Om, kami udah cari-cari gak ketemu," kata Fikran. Pak Bima lalu menelpon dokter langganan Pak Hendra. Tentu saja menggunakan ponsel Pak Hendra. Tapi sebelum dokter itu datang, Pak Bima memakai masker dan topi untuk menutupi wajahnya. Dokter itu kemudian memeriksa Pak Hendra. "Astaga," kata dokter itu terkejut. "Kenapa dok? Kakek aku kenapa?" tanya Fikran. "Kakek kamu sudah meninggal 9 jam yang lalu, dan di leher Pak Hendra terdapat bekas cekikan," kata dokter itu. Enggak mungkin dok. Kakek aku pasti masih hidup. Coba periksa lagi dok," kata Fikran tak percaya. Dokter itu hanya diam. Dia tahu
Fikran sangat terpukul atas kematian kakeknya. Apalagi selama ini kakeknya yang merawatnya hingga dewasa. Begitupun dengan Pak Bima dan Rian. Mereka menangis atas kepergian kakek Fikran. Pukul 14.00. Kini mereka telah berada di tempat pemakaman. Nenek Fikran tak bisa datang ke pemakaman karena kakinya telah lumpuh. Karyawan pun tak lupa hadir di pemakaman bos mereka. Mereka sangat sedih kehilangan sosok pemimpin untuk kedua kalinya. Rian, anak Pak Bima, berada terus di samping Fikran. Fikran hanya diam, namun terus meneteskan air mata. Ia sudah kehilangan sosok ayah, dan kini dia kembali kehilangan seorang kakek yang begitu ia sayang. Ditambah dengan menghilangnya Putri, ibu dari Fikran. Dia begitu depresi. Dia tak tahu untuk apa lagi dia hidup. Tatapannya begitu kosong melihat saat-saat kakeknya akan dimasukkan ke tempat peristirahatan terakhir. Setelah memanjatkan doa untuk kakeknya, Fikran lalu pergi ke makam Rian, ayahnya, yang tepat berada di samping makam kakeknya itu. "Pah, kakek sekarang udah nyusul papa di surga," kata Fikran tersenyum, namun meneteskan air mata. "Sekarang Fikran sendirian. Mama, Fikran gak tahu kemana. Fikran minta maaf gak jagain kakek dan mama. Tapi ada yang bikin Fikran kecewa. Kenapa kakek sembunyiin tentang kebenaran bahwa papa tewas dibunuh seseorang?" kata Fikran yang terus meneteskan air mata. "Fikran bingung, Pak. Fikran ingin ikut saja dengan kakek biar bisa ketemu sama papa," kata Fikran. Lalu Rian menarik dan memukuli Fikran. "Jangan bicara seperti itu, bodoh. Kau masih punya kami," kata Rian mendorong Fikran, lalu jatuh tersungkur ke tanah. Kini Fikran berdiri dan kembali mendorong Rian. "Kamu gak tahu rasanya kesepian. Satu persatu orang yang aku sayang pergi meninggalkan aku," teriak Fikran lalu pergi. Rian hendak mengejarnya, namun ditahan oleh Pak Bima. "Sudah, biarkan dia sendiri dulu. Dia sangat terpukul atas kematian kakeknya," kata Pak Bima menahan Rian. Fikran lalu berlari sekencang mungkin. Dia hanya bisa meratapi nasibnya yang malang. Kemudian saat sampai di dalam rumah, dia sangat sedih. Masih tergambar jelas kenangan masa kecilnya, walau tak semua diingatnya. Tapi keceriaan bersama ayahnya dan kakeknya saat masih ada membuatnya begitu sangat berkesan dalam ingatannya. Namun itu semua tinggal kenangan. Tawa yang dulu ada, kini hanya tinggal kesedihan dan luka yang mendalam untuk Fikran. Fikran mendekati tiap-tiap foto keluarga mereka yang terpajang di dinding. Senyum di foto itu sangat Fikran rindukan. "Oh, sedih ya," kata Reza mengagetkan Fikran. "Hei, siapa kamu?" tanya Fikran. "Lah, emangnya Pak tua itu gak pernah liatin video pas aku menyiksa papa kamu ya? Dasar kakek peot. Untung dia udah aku bunuh semalam," kata Reza lalu tertawa. "Apa? Jadi kamu iblis?" teriak Fikran lalu berlari ke arah Reza. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.